Kamu terikat dalam pesawat antariksa yang akan membawamu menuju Pluto dalam perjalanan backpacking galaksimu. Ini adalah perjalanan terlama dari bumi dan tanpa jalan pintas. Jadi, kamu harus cukup nyaman. Dianjurkan agar semua penumpang setidaknya tidur malam 8 jam. Para astronot di Stasiun Antariksa Internasional punya kamar sempit yang muat untuk 1 orang dengan kantong tidur khusus dan tempat yang cukup untuk barang-barang pribadi. Kalau tidak, barang-barang itu akan melayang-layang, bertabrakan satu sama lain. Untungnya perjalanan ke Pluto cuma akan makan waktu beberapa hari, jadi kamu bisa tidur 8 jam penuh selama sisa perjalanan. Setelah beberapa hari, akhirnya kamu tiba di Pluto dan sebuah bus membawamu ke hotel. Planet Katai ini adalah salah satu tempat tergelap di tata surya yang sedikit sekali memantulkan sinar karena lokasinya yang jauh dari matahari. Kamu melihat keluar jendela dan tampaklah pemandangan bagus dengan deretan pegunungan setinggi 3.000 meter. Tapi, alih-alih puncak bersalju seperti di Swiss, itu adalah es metana. Kamu punya arloji pintar yang bisa memberitahukan kondisi cuaca di luar. Pluto penuh dengan nitrogen dan metana. Setelah beberapa jam, akhirnya kamu sampai di hotel dan check-in untuk masuk kamar. Kamu terkejut karena cuma memesan hotel selama 1 hari saja. Salah satu hal yang akan kamu sadari pertama kali adalah gravitasi yang lemah. Itu bikin kamu sulit sekali tidur. Lalu, akhirnya, setelah menikmati sehari penuh, kamu siap tidur. Tapi, secara teknis, hari belum berakhir. 1 hari matahari, yaitu saat Pluto berputar di porosnya, butuh sekitar 6 hari bumi. Jadi, keseruan dan eksplorasimu selama 12 jam cuma seperti menikmati 1 jam di bumi. Kalau menurutmu itu lama, bayangkan menunggu 248 tahun buat merayakan tahun baru. Itulah waktu yang dibutuhkan Pluto untuk mengorbit penuh matahari. Setelah beberapa lama, jam biologismu menyesuaikan terhadap kondisi Pluto. Jadi, akhirnya kamu tidur lebih dari 72 jam untuk merasa segar kembali. Kamu keluar dari hotel esok harinya, hari Pluto pastinya, dan terbang menuju Neptunus. Planet biru indah ini mungkin tampak menarik, tapi sangat berbahaya loh. Tapi apa salahnya? Kamu kan suka petualangan. Kamu melihat pemandangan 14 bulan Neptunus yang fantastis sambil menunggu layanan kamar. Tapi kamu agak jet lag dan ingin tidur beberapa jam. Meski tadinya cuma mau istirahat sebentar, akhirnya kamu membuang waktu sehari penuh tanpa aktivitas, kecuali makan camilan prasmanan. Sehari berlangsung sekitar 17 jam bumi. Kamu bisa tidur 10 jam. Itu berarti lebih dari setengah hari. Dan seperti Pluto, Neptunus juga butuh waktu lebih dari 100 tahun untuk mengorbit matahari. Tepatnya 165 tahun bumi. Setelah sekian lama, kamu bisa menyesuaikan kebiasaan tidur menjadi cuma sekitar 3 jam untuk menikmati sisa perjalananmu. Kamu tiba di planet terbesar di tata surya kita, Jupiter. Setelah mendarat, kamu masih harus berkendara sebulan penuh sebelum sampai di hotelmu. Tenang, sehari penuh cuma sekitar 10 jam. Kamu check-in dan memutuskan untuk tinggal di hotel. Tidak mudah pergi keluar karena cuacanya berbadai. Salah satu agendamu termasuk perjalanan ke Bintik Merah Besar, area yang telah dilanda badai mirip siklon tropis selama 300 tahun terakhir. Luas seluruh bintik itu 2 kali bumi. Gak heran, ukuran Jupiter kan 1.300 kali bumi. Setelah beberapa hari panjang menikmati pemandangan, kamu kembali ke hotel dan tidur. Karena 10 jam adalah sehari penuh, kamu merasa capek sekali dan tidur sehari penuh. Tapi kamu tidak bisa tidur malam dengan nyenyak karena gravitasinya lebih kuat daripada di bumi. Gak mudah juga pergi ke kamar kecil di tengah malam. Akhirnya, kamu bisa tidur 2 jam menyesuaikan dengan kondisi Jupiter. Mars lebih indah dibanding planet lain. Kamu memesan perjalanan sehari penuh di gunung berapi Olympus Mons, yang kebetulan adalah gunung tertinggi di tata surya. Gunung ini 3 kali lebih besar dibanding Everest. Hotelmu memiliki pemandangan indah gunung itu, dan sekaligus hotel paling mewah dan maju yang pernah kamu sewa. Hari berlangsung selama 25 jam, cukup mirip dengan bumi. Artinya, kamu bisa tidur 8 jam seperti biasa. Sedihnya, di luar Kubah sedang ada badai debu dahsyat yang melanda seluruh planet. Begitu badai reda, kamu pergi ke Tudung Es Kutub, yaitu puncak gunung yang tertutup salju karbon dioksida. Kamu bisa merasakan suhunya anjlok. Meski Mars adalah planet merah, ternyata suhunya dingin sekali.
Mars butuh waktu 687 hari untuk mengorbit matahari. Tubuhmu mulai merasakan perubahan karena berpindah dari satu planet ke planet lain. Di banyak tempat, kamu tak bisa tidur nyenyak, atau kamu tidur selama waktu yang terasa seperti sehari, meskipun itu rasanya tidur seperti biasa. Di Merkurius, kamu check-in di sebuah hotel bawah tanah yang mirip koloni semut dan langsung merasakan panas matahari. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari, tapi masih lebih panas suhu Venus. Planet kecil ini butuh waktu 1408 jam untuk menyelesaikan sehari penuh, yaitu sekitar 60 hari bumi. Untung kamu tiba saat matahari terbenam. Kamu melihat pemandangan matahari terbenam yang luar biasa, dan begitu matahari lenyap, hawa menjadi benar-benar dingin. Karena Merkurius tidak memiliki atmosfer yang bisa memerangkap panas, hawa dingin cepat mengambil alih. Maka, kamu berhibernasi sebulan penuh sebelum pergi. Kamu tiba di Saturnus, si planet bercincin, dan melihat bulan-bulan raksasa yang mengitarinya. Lama satu hari di Saturnus hanya 11 jam. Planet ini juga sangat berangin di atmosfer bagian atasnya. Dan melebihi pemandangan fantastis sejumlah bulan ini, kamu tidak bisa melewatkan cincinnya. Cincin ini tersusun atas partikel es dan batuan berbagai ukuran, mulai dari sebesar butiran beras sampai seukuran perahu. Miliaran partikel ini melayang di udara, yang dipercaya ilmuwan sebagai sisa-sisa komet dan planet Katai. Selanjutnya, kamu pergi ke Titan, bulan terbesar Saturnus dan yang kedua terbesar di tata surya. Menurut ilmuwan, kondisi Titan paling mirip dengan bumi, hanya saja lebih dingin karena lebih jauh dari matahari. Selain bumi, Titan adalah satu-satunya tempat dalam tata surya yang memiliki danau, sungai, dan lautan dalam bentuk cair. Ada banyak danau metana dan etana di sana. Maka kamu memulai pelayaran luar biasa mengelilingi bulan ini. Atmosfernya juga mirip bumi, dan kandungan bahannya cocok untuk memulai kehidupan. Kamu mendongak ke langit, dan tampak awan-awan terbentuk saat mulai turun hujan. Kamu bernaung di bagian perahu yang teduh dan menunggu hujan reda. Titan memiliki siklus hidrologi metana yang sangat mirip dengan siklus air di bumi. Artinya, air menguap ke udara lalu mulai turun hujan. Setelah pelayaran fantastis itu, kamu pergi ke beberapa bulan lain dan akhirnya kembali ke Saturnus. Kamu melihat semua foto yang kamu ambil saat kembali menuju bumi. Seluruh perjalanan itu menyita hampir setahun bumi penuh, dan tubuhmu tidak mampu lagi beradaptasi dengan kondisi bumi. Kamu sudah begitu terbiasa tidur dan bangun dalam keadaan gelap total, dan di beberapa tempat, kamu terpapar sinar matahari ekstrim. Kamu tidur di berbagai tempat dengan level gravitasi berlainan selama ini, hingga tak tahu lagi rasanya tidur di ranjang sebenarnya. Di beberapa area, kamu ditempatkan dalam kapsul tidur tegak untuk menghemat tempat. Hasilnya, kamu terus-menerus sakit kepala dan terbangun tengah malam, lupa kamu berada di mana. Tubuhmu pun lebih ringan daripada sekarang selama sebagian besar perjalanan. Jadi kamu kehilangan massa otot saat kembali ke bumi. Bahkan, ada malam-malam di mana kamu tidak tidur sama sekali dan menunggu matahari terbit. Seperti yang kamu lihat di Saturnus atau Jupiter, siklus tidurmu menjadi berantakan. Setelah perjalanan itu, hidup di bumi jauh lebih sulit bagimu. Maka kamu putuskan untuk hibernasi sementara guna beradaptasi kembali dengan kondisi planet kita, seperti yang kamu lakukan di planet Merkurius.